Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat belajar belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantau dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu wali yang sangat masyhur dan sering disebut-sebut di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan hanya dengan posternya saja kita akan tahu siapa wali yang kita bahas. Siapakah dia? Yap, dia adalah Sunan Kalijaga. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah lama-lama, so happy watching. Sunan Kalijaga yakni putra dari Wilatikta atau Adipati Tuban yang lahir pada tahun 1450 Masehi. Waktu kecil namanya bukan hanya Raden Mas Said, melainkan Lokajaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, dan juga Syekh Malaya. Dan tahukah kalian bahwa sejak kecil Sunan Kalijaga ini atau yang kerap disebut Raden Mas Said, ia sangat suka sekali mencuri dan juga merampok. Tapi hasil rampokannya itu tidak dinikmati sendiri, melainkan ia bagi-bagikan ke fakir miskin. Sungguh mulia nikmat, sungguh mulia niatnya, namun hanya saja caranya yang keliru. Hingga suatu hari, bahkan ayahnya sendiri tidak tahu anaknya berbuat seperti itu. Kemudian singkat cerita, Sunan Kalijaga ini atau Raden Mas Said ini bertemu dengan Sunan Bonang dan melihat saat itu kesaktian Sunan Bonang, Sunan Kalijaga sangat kagum dan merasa bahwa ia ingin sekali berguru pada Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang tidak langsung begitu saja menerima Sunan Kalijaga, karena Sunan Bonang tidak mengetahui bahwa apakah Sunan Kalijaga ini atau Raden Mas Said ini benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar. Namun karena tekadnya yang luar biasa, Raden Mas Said terus mengikuti Sunan Bonang sampai akhirnya Sunan Bonang pun mengajukan syarat bahwa ia bersedia menjadi guru Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said ini asalkan dia dapat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Sejak saat itulah kemudian Raden Mas Said dengan sungguh-sungguh menjalankan syarat Sunan Bonang tersebut, ya karena ingin menjadi murid dari Sunan Bonang tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga pun bersila di belakang tongkat tersebut dan menjaga tongkat yang sudah ditancapkan di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang pun meninggalkan Raden Mas Said untuk berdakwah ke wilayah lain. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berlalu demi tahun, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said ini tetap setia menjaga tongkat yang disyaratkan oleh Sunan Bonang tersebut. Hingga kemudian saat berdakwah, Sunan Bonang tiba-tiba ingat bahwa dulu ia pernah memberi syarat pada salah seorang untuk agar bisa menjadi muridnya. Ia kemudian menghampiri Raden Mas Said di tempat semula awal Sunan Bonang mengajukan syarat tersebut, tempat ia menancapkan tongkat tersebut. Alangkah kagetnya Sunan Bonang saat melihat bahwa Raden Mas Said masih stay di tempat itu sambil bersila. Bahkan kotoran, lumut, ataupun segala macam hewan menempel di tubuhnya. Sus tidak rupa manusia lagi, maksudnya kotor gitulah. Akhirnya kemudian Sunan Bonang pun membangunkan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said tersebut, seraya berkata bahwa dia menerima Raden Mas Said ini menjadi muridnya dan ia akan dikenal oleh masyarakat sebagai Sunan Kalijaga. Kali berarti seperti sungai, menurut bahasa Jawa disebut kali, dan jaga yang berarti menjaga. Itulah sebabnya mengapa Raden Mas Said disebut sebagai Sunan Kalijaga.
Dan konon menurut cerita setelah bersih-bersih tadi disuruh Sunan Bonang untuk membersihkan diri sebelum memulai pengajaran ataupun pembelajaran dari Sunan Bonang ini, Sunan Kalijaga sempat dikasih pilihan oleh Sunan Bonang seperti memakai pakaian putih layaknya wali-wali Allah lainnya atau memilih pakaian yang berwarna hitam ataupun rada kecoklatan gitu. Namun Sunan Kalijaga dengan bijaknya ia memilih pakaian dengan warna hitam yang agak kecoklatan tadi itu, yang bukan hanya sebagai ciri khas dari Jawa, melainkan menurutnya hal itu mengingatkan dia akan dosa-dosanya yang telah lalu, yang dulunya dia sering merampok, mencuri, sehingga ia selalu ingat dan selalu berusaha untuk bertaubat dan melakukan yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hingga kemudian sejak saat itu kita kenal bahwa ada salah satu wali yang kostumnya berbeda sekali kan daripada wali yang lainnya yang pakainya serba putih. Maka kalau kita melihat poster ada baju yang lain yang berwarna coklat agak Jawa, itulah Sunan Kalijaga. Hingga saat itu kemudian Sunan Kalijaga ini berguru kepada Sunan Bonang. Ia mulai mempelajari ilmu-ilmu agama hingga kemudian ia juga menciarkan agama Islam seperti guru sekaligus sahabatnya Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga ini lebih memilih metode kesenian dan juga toleransi yang sangat melekat pada budaya lokal. Jadi tidak menyeleweng dari kebudayaan Jawa yang sebelumnya sudah pernah ada. Menurutnya, toleransi dalam masyarakat Jawa ini sangat penting karena ia ingin menumbuhkan jiwa Islam dulu di masyarakat. Jika hal tersebut dapat diterima masyarakat, maka masyarakat sendiri yang akan memilih untuk mempelajari Islam. Masa hidup Sunan Kalijaga kurang lebih 100 tahunan, sehingga ia menangi ada kerajaan Demak, Cirebon, Pajang, juga Kesultanan Cirebon dan sebagainya. Ajaran Sunan Kalijaga bisa disebut sinkretis atau mudah diterima oleh masyarakat. Seperti yang aku bilang tadi ya guys, kalau Sunan Kalijaga ini berdakwah melalui kesenian. Misalnya beliau juga lewat seni ukir, gamelan, kemudian beliau juga pencipta kayak baju takwa, gerbek maulud, dan sebagainya. Metode yang digunakan pun sangat efektif sehingga membuat raja-raja di Jawa ikut mempelajari Islam, diantaranya Pajang, Kadilangu, kemudian Kebumen, Banyumas, dan sebagainya. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak. Oke guys, itu tadi sedikit mengenai Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.